Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga jemaat semuanya sehat-sehat saja dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Lebih kurang 2 bulan kita tidak berjumpa dalam ibadah keluarga secara bersama-sama. Setiap jemaat tentunya beribadah di rumah masing-masing. Dan malam hari ini jemaat kekasih, kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan yang sebentar dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28. Jemaat siapkan bagian Alkitab itu lebih dahulu. Jika sudah, mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setiamu melindungi kami sekalian. Sampai pada saat ini, tentunya kami semua ada dalam keselamatan-Mu. Kini bersama pula kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan karena itu kami mohon ya Tuhan Roh Kudus, tolong kami, buka pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menyambut firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami, di tengah situasi bagaimanapun juga. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan Alkitab dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28, saya akan membacakannya untuk kita. Bunyinya demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita setelah membacakan bagian Alkitab tadi, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita coba merenungkannya bersama. Pertama kita mau ingat dulu bahwa saat Yehezkiel menyampaikan pesan nubuatannya dari Tuhan kepada umat Israel. Dalam hal ini adalah Israel Utara, yaitu Yehuda. Mereka sedang ditawan di Babel.
situasi atau kondisi umat ini sedang tidak baik-baik saja. Dengan kata lain, mereka sedang berada dalam situasi atau kondisi, baik itu fisik, mental maupun spiritual, yang sangat memprihatinkan. Tuhan mengandaikan kondisi mereka seperti tulang-tulang kering. Dan mereka sendiri mengatakan, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara-saudara, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi Israel menganggap hidup mereka sudah kering, mati. Tidak ada lagi harapan masa depan. Segalanya sudah sirna. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dalam kondisi seperti itu, apakah Tuhan membiarkan umat ini, umat Tuhan itu hancur binasa? Ternyata tidak. Tuhan hadir melalui Yehezkiel dengan berita yang sangat mengejutkan untuk menguatkan dan meneguhkan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelum bacaan kita tadi, khususnya di ayat 15 sampai 21, dikatakan di sana akan Tuhan menjanjikan pemulihan bagi seluruh Israel, baik utara maupun selatan, bahwa mereka akan disatukan kembali sebagai satu bangsa yang utuh. Tapi nampaknya mustahil, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Sebab dari 10 suku Israel Utara sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Banyak yang dibuang dan tidak bisa kembali ke daerah asal mereka lagi. Jadi bagaimana mereka bisa disatukan kembali? Bagaimana bisa terjadi pemulihan menyeluruh itu? Nah, ayat 24 hingga 28 teks bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, memberikan kesan bahwa pemulihan Israel itu akan terjadi. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, dalam sejarah Yahuda tidak pernah terjadi Israel Utara dan Israel Selatan itu bersatu. Di waktu Yehezkiel menyampaikan nubuat ini, Raja Daud sendiri sudah meninggal pada waktu yang sangat lama. Atau sudah lama Daud meninggal. Nah, kalau begitu, apa maksud nubuat Yehezkiel? Bahwa Israel Utara dan Selatan ini akan disatukan. Mereka akan disatukan kembali secara utuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara jemaat, rupanya nubuat yang disampaikan Yehezkiel dalam teks tadi adalah tentang Israel yang baru. Tentang kerajaan mesianis. Yesus Kristus adalah Mesias. Dia yang akan datang disebut sebagai Daud dalam tanda petik. Karena ia akan lahir atau datang dari keturunan Daud sebagai penggenapan perjanjian Allah. Yesus Kristus akan memulihkan Israel. Dan mereka akan menerima pengampunan. Serta menaati hukum-hukum Allah. Nah, anugerah ini akan mulai berlaku melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa pemulihan yang akan terjadi menurut teks bacaan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, adalah pemulihan yang bersifat eskatologis. Israel akan menjadi umat yang baru. Menjadi satu kesatuan umat yang baru.
dalam pemerintahan Allah, Sang Mesias, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, umat yang baru itu akan digembalakan oleh satu gembala. Mereka akan hidup menuruti dengan setia hukum Allah, peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan Allah atau firman Allah. Hubungan mereka dengan Allah yang kudus akan dipulihkan kembali secara utuh. Dan mereka akan menikmati perjanjian damai kekal. Allah yang kudus itu akan tinggal tetap bersama dengan mereka selama-lamanya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang langit baru dan bumi baru. Seperti kalau kita baca di Wahyu 21 ayat 3 itu. Tujuan akhir dari janji pemulihan dan pembaharuan Israel ini, kita lihat di ayat 28 teks kita tadi Ibu Bapak Saudara, adalah supaya bangsa-bangsa dunia mengetahui dan mengakui tentang Allah Israel itu. Jadi di saat situasi atau kondisi kehilangan pengharapan, di saat situasi atau kondisi umat itu kehilangan pengharapan mereka mental dan spiritual mereka goyah, Tuhan hadir membawa pemulihan dan pengharapan baru dan Israel baru yang akan menikmati semua janji pemulihan itu. Pertanyaannya adalah, siapa Israel yang baru itu? Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita lihat surat pertama Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara hafal betul ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita adalah Israel yang baru. Umat pilihan Allah dipanggil keluar dari kegelapan masuk terang yang ajaib oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita adalah umat perjanjian baru. Israel perjanjian baru. Kita yang telah mengecap janji pemulihan, kita yang telah mengecap janji pembaharuan itu, kita yang telah mengalami secara iman bahwa Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dunia, menderita sampai mati di kayu salib, bangkit dan hidup kembali, adalah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bukankah Ia juga sudah naik ke surga? Ia memerintah di surga, Ia memerintah di bumi. Ia memerintah di hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Meskipun dunia ini masih menolaknya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara jemaat kekasih, Yesus Kristus itulah yang akan datang kembali dalam kuasa kemuliaan kealahannya yang Ia miliki, untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia, dan bangsa-bangsa akan bertekuk lutut dan mengakuinya sebagai Tuhan, Mesias, Raja, Anak Allah,
di mana Ia akan mengadili manusia dan dunia ini dalam kebenaran dan keadilannya. Jemaat Tuhan, supaya dunia tahu dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Raja Anak Allah. Dan di saat kita menanti kedatangannya kembali, pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan? Saya kira hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Kita harus hidup menurut firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus menyembah hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu. Dan tidak boleh ada Allah yang lain atau Tuhan yang lain. Yang ketiga, saudara, jika selama ini kita sudah lari jauh tinggalkan Tuhan, kini saatnya kembalilah kepada Tuhan. Satu kata kunci untuk hal itu adalah bertobatlah. Bertobatlah dari segala dosa yang sudah kita lakukan selama ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu ingat, kalau Israel dibuang sebagai tawanan perang ke Babel, di sana mereka menderita, mereka kehilangan harapan, khawatir tentang masa depan bagaikan tulang-tulang kering. Itu karena apa, saudara? Karena dosa mereka. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini dunia, bangsa kita sedang berada dalam kondisi bagaikan, dalam tanda petik, tawanan perang coronavirus. Sudah lebih kurang 2 bulan. Dunia mengalami kondisi fisik, mental, spiritual yang berat. Tidak nyaman, susah, sedih, berduka. Juga khawatir akan masa depan. Bagaikan Israel 70 tahun ditawan di Babel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang hidup dalam jalan kebenaran Tuhan akan memiliki pengharapan. Pengharapan untuk hidup baik sekarang maupun masa depan. Sebab itu, yakinlah, jika Tuhan tidak mengabaikan Israel umatnya di zaman Yehezkiel, Tuhan itu adalah Allah kita yang telah menyatakan anugerah pemulihan, anugerah pembaharuan melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya. Tuhan itu juga tidak akan mengabaikan kita sebagai umat perjanjian baru. Tuhan itu tidak akan mengabaikan kita sebagai umat perjanjian baru yang ada di zaman sekarang ini, dalam menghadapi badai dahsyat pandemi coronavirus atau COVID-19 itu. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, ibu bapak, saudara-saudara, dalam menghadapi badai dahsyat kehidupan. Selain karena virus, tapi juga karena masalah-masalah yang merupakan dampak dari virus yang ada. Masalah ekonomi, bahkan sosiopolitik, dan lain sebagainya. Tangan Tuhan akan terulur untuk memberikan kita pertolongan. Tuhan akan memulihkan kita sebagai satu bangsa dari virus yang sedang menjadikan kita sebagai tawanannya. Tapi persoalannya adalah ketika Tuhan mengulurkan tangan hendak menolong, apakah kita juga mengulurkan tangan, mengulurkan hati kita untuk menyambut pertolongannya? Jemaat terkasih, menyambut tangan Tuhan sebagai penolong
harus dengan pertobatan. Menyambut tangan Tuhan sebagai penolong harus dengan pembaharuan diri, pembaharuan hidup. Supaya dapat menyaksikan tentang Tuhan itu. Sehingga dunia mengenal. Dunia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mesias, anak Allah yang hidup. Raja di atas segala raja. Bahkan hakim yang akan mengadili pada akhir waktu ia datang. Jemaat kekasih Tuhan. Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak tidur dalam penderitaan umatnya. Ia mau bertindak dan mau berbuat karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita umatnya. Tuhan tidak mau manusia itu menderita karena keberdosaannya manusia itu. Tuhan tidak mau manusia itu mati dalam dosanya. Tuhan tidak mau manusia itu mengalami kematian dalam kejahatan yang dilakukan manusia itu. Sebab itu Tuhan membuka jalan untuk pemulihan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Di dalam Tuhan, ibu bapak saudara, tidak ada kata akhir yang menyedihkan. Di dalam Tuhan hanya ada satu kata, sukacita, damai, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan bersama pada malam ini. Setiap keluarga rumah tangga boleh menikmatinya saat menyembah Tuhan dalam ibadah kepada Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan tolong kami agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Kuatkanlah kami semua Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh kesungguhan iman kepada Tuhan. Dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Untuk menatap masa depan tanpa khawatir, tanpa takut dan gentar. Dan tolonglah kami Tuhan. Supaya di tengah-tengah situasi atau kondisi yang sulit bagaimanapun, kami tetap dapat memainkan peran kami. Untuk menyaksikan tentang Allah kami yang akbar itu. Di dalam Yesus Kristus. Bagi dunia sekeliling kami. Supaya semua kami maupun dunia ini boleh diselamatkan. Menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam kelemahanku percaya, Kau menyertaiku percaya. Aku percaya di dalam
derita silih berganti, harapanku hanya padamu, hanya padamu. Yang ku tahu dan ku percaya, Engkau sungguh baik. Yang ku tahu dan ku percaya, kasih setiamu untuk selamanya. Oh Yesus, Kaulah Tuhanku, penolong dalam hidupku. Oh Yesus, Kau bagianku, untuk selamanya ku percaya. Dalam derita silih berganti, harapanku hanya padamu, hanya padamu. Yang ku tahu dan ku percaya, Engkau sungguh baik. Yang ku tahu dan ku percaya, kasih setiamu untuk selamanya. Oh Yesus, Kaulah Tuhanku, penolong dalam hidupku. Oh Yesus, Kau bagianku, untuk selamanya. Oh Yesus, Kaulah Tuhanku, penolong dalam hidupku. Oh Yesus, Kau bagianku, untuk selamanya. Ku percaya. Ku percaya, ku percaya.